Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Al-Hikam. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada mualif kitab Al-Hikam. Semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami kitab Al-Hikam ini. Ila khadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa alati wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Wasumma ila hadratil imamil muhaqqiqi Abil Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu Wallahu amin. Wa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita baca dari qala berkata siapa musannif. Ini hikmah ke-54. Aurodaka Auroda mendatangimu. Auroda Allah mendatangi alaika kamu. Auroda mendatangkan, kalau mendatangkan Allah alaika kepadamu alwarida warid, liyukhrijaka untuk mengeluarkanmu min sijni dari penjara, wujudika wujudmu,
Ai maksudnya sifatika sifatmu, sifatika sifat-sifatmu. Al-qaimati yang menetap, bika padamu, al-mani'ati yang menghalangi, laka kamu, min syuhudi dari penyaksian, maulaka kepada Tuhanmu, kasih jenis sebagaimana penjara, al-mani'i yang menghalangi, lil masjuni bagi orang yang dipenjara, minal khuruji untuk keluar, ila fadoi pada keluasan, syuhudika penyaksianmu, lil maula kepada Tuhan, asyabihi yang diserupai atau diserupakan, bil fadoi dengan keluasan, li adami karena ketiadaan, wujudi syai'i wujud sesuatu, yahuluka yang menghalangimu, anir ru'yati dari melihat, qala berkata, ba'duhum sebagian ulama, sijnuka penjaramu, nafsuka adalah nafsumu, idza kharajta ketika kamu keluar, minha dari nafsumu,
wa waqta maka sampailah kamu fi rohatil abadi, fi rohati pada kemudahan, al abadi selama-lamanya, wa muqtadha dan penggunaan hadza taqdiri ketentuan ini, annal warida bahwa warid, wahidun adalah satu, wa samratuhu dan buahnya warid, wahidun adalah satu, wahya yaitu ad-dukhulu masuk, fi hadratir rabbi kehadirat ar-rabbi Tuhan, wa yasihu dan sah, ayyakuna bahwa ada, al makna pengertian, aurada Allah mendatangi, alaika kepadamu. Kalau terjemah Indonesia, aurada alaika bahwa Allah mendatangimu. Al-waridu pada warid, litakuna menjadikan kamu, bihi dengan warid, alaihi kepada Allah, waridan adalah menghadap, ai maksudnya mukbilan menghadapkan diri, alaihi kepada Allah, bil istighali dengan menyibukkan diri, bit taati dengan ketaatan, wa anwa'il mujahadati wa anwa'i dan beberapa macam
al-mujahadati mujahadah, fatashtaghila maka sibukkan dirimu bidzalika dengan ketaatan ma'a baqoika ma'a dengan baqoika tetapnya kamu bi'ausofi dengan beberapa sifat nafsika nafsumu wa syahawatiha dan wa syahawatiha dengan keinginan nafsumu al-muqtadhiyati yang menjadikan adama yang meniadakan al-ikhlasi rasa ikhlas fil ibadati dalam ibadah fayaridu maka akan sampai alaika kepadamu waridun warid akhoru yang lain liyuhli soka Allah akan menjadikanmu ikhlas min dzalika dari warid wa yahsulu dan akan sampai laka kepadamu apa al-ikhlasu rasa ikhlas faidha ketika khasola sampai ikhlas faidha khasola ketika sampai ikhlas laka kepadamu rubbama terkadang tarkanu masih condong ilaihi pada warid
wa tahtamidu, dan kamu bergantung, alaihi, pada warid, fi qabuli, dalam diterimanya, amalika, perbuatan-perbuatanmu, wa wusulika, dan wusulmu, biha, dengan amalan, ila hadrati, yang sampai ke hadirat, qurbihi, kedekatan kepada Allah, wadzalika, demikian juga, batilun, jadi batal, ini wadzalika, demikian juga bergantung, batilun, menjadi batal, fayarudu, maka akan sampai, alaika, kepadamu, waridun, warid, salisun, yang ketiga, taghibu, yang menyamarkan, bihi, sebab warid, ru'yati, pandangan, nafsika, nafsumu, wa tusyahidu, dan penyaksianmu, bihi, karena warid, maulaka, kepada Tuhanmu, bisirrika, dengan sirmu, summa qalal anwaru. Saya jelaskan dulu di hikmah ke-54. Ini masih bicara warid, tabungan spiritual. Warid itu tabungan spiritual. Jadi kita untuk sampai kepada Allah harus punya tabungan spiritual yang banyak. Kalau ingin bahagia di akhirat, ya tabungan akhirat harus banyak. Semuanya harus berbentuk investasi. Dengan ngaji, mengajarkan, mungkin ngaji Iqra, akhirnya orang bisa baca. Orang mampu menghafal huruf per huruf dari huruf hijaiyah, sehingga orang itu bisa ngaji, bisa baca Al-Quran dengan baik. Nah, amalan-amalan yang seperti itu nanti akan bisa menjadi buah dari amalan kita, jadi warid, ya, nilai investasi di akhirat. Bukan tabungan,
Kalau tabungan itu jenengan zikir wirid sendiri di kamar itu tabungan. Oke. Tabungan itu kalau terjadi inflasi ya habis. Nah, ini kita diajarkan oleh musonef supaya tidak berpikir sebagai tabungan, tapi berpikir sebagai nilai investasi. Investasi itu ya seperti kalau dalam kehidupan kita beli tanah, sawah, beli rumah, bukan beli kendaraan bermotor. Ya, kendaraan bermotor hari ini kita beli harganya mahal, 6 bulan berikutnya kita jual murah, jatuh harganya. Nah, dalam ibadah pun kita harus membuat ibadah kita itu nilainya adalah nilai investasi. Bisa kita nikmati hari ini sebagai warid, nah, wiridnya sebagai warid, terus hari esok ini juga bisa kita nikmati di akhirat. Wah, ternyata kok aku dapat kiriman terus. Nah, COD nggak habis-habis. Karena apa? Ngajar ngaji saja contohnya, jenengan punya 10 murid, delalah murid 10 punya 10 lagi kan punya 100. Dari 100 itu punya 10 ya jadi 1000, berkembang sampai kapanpun dapat tabungan investasi akhirat. Jadi nilai investasi di dalam ibadah itu harus kita kejar supaya ini bisa menjadi bekal wusul kepada Allah. Kita kemarin kan saya ajarkan tentang zikir tasawur. Itu adalah zikir tasawur itu ada termasuk bagian dari warid. Ulama terdahulu sudah mengajarkan zikir tasawur. Ya, yang ngaji Ikhya sudah saya ajarkan tasawur. Yang ngaji kimia usada ya sudah saya ajarkan tasawur. Lah ini di pengajian hikam ini kan babnya warid. Kita harus punya tabungan akhirat, investasinya harus kita lakukan hari ini. Nah, yang menghalangi kita tidak bisa berinvestasi adalah keinginan yang ada di dalam diri kita sendiri, namanya nafsu. Nafsu itu kalau imbalannya luar biasa sregep. Jadi kan kalau zikir wirid terus belajar zikir wirid menghasilkan seorang khoddam dan ikut jenengan, wah luar biasa semangat. Karena wiritan kedebuk dapat uang, wiritan terus diuncali klunding mas batangan. Nah, itu semangat terus wiritan karena pahalanya bisa dirasakan seketika. Tetapi di sini kita ini membangun satu investasi dalam ibadah kita menuju bangunan bingkainya akhirat, dan kita harus usul hari ini kepada Allah, harus ma'rifatullah hari ini. Kalau kita hari ini tidak ma'rifatullah, nanti di kuburan juga akan gelap gulita, kinangdi, karena buahnya warid adalah satu, yaitu adanya buah yang ada di dalam hati kita. Mata hati, nanti kalau sudah bicara warid, mata hati dengan ketajaman hati ini adalah berbeda. Imam Ghazali juga menjelaskan sesuatu yang menempati di dalam kolbu kita itu nanti akan menjadi terang. Sebagai ibarat cermin nanti akan terbuka. Terangnya kolbu kita nanti akan berubah menjadi cermin sebagaimana cermin yang ada di lauh mahfud. Semuanya nanti akan tampak. Nah, orang kalau sudah mengenal Allah itu tidak mungkin dia punya rasa cemas, gelisah. Kalau masih punya cemas, ya belum mengenal Allah. Nah, ini batasan-batasannya warid itu digambarkan oleh Imam Ibnu Athaillah, ya Syekh Ibnu Athaillah. Badan kita ini sama dengan penjara.
Orang di dalam penjara bisa melihat keluar, bisa, tapi hanya pandangannya terbatas. Kalau ingin melihat dunia ini tanpa batas, berarti harus keluar dari penjara. Nah, bagaimana cara keluar dari penjara? Ulama-ulama terdahulu itu melatih dirinya dengan riyadhah. Riyadhah itu bisa diterjemahkan olah batin. Hari ini mungkin diterjemahkan olah spiritual dengan zikir wirid tertentu. Ya, zikir wirid tertentu. Nah, sampai kita mendapatkan nur dari Allah, nur ilahiyah muncul di dalam diri kita. Jadi ketajaman hati, bukan mata hati lagi. Jadi ketajaman hati kita ini kita bangun supaya apapun yang ada di dalam rahasia sir kita ini akan tampak. Jadi mata kepala pun juga berfungsi sebagaimana melihat sesuatu di luar ini. Mata hati juga berfungsi melihat sesuatu yang ada di luar bangunan penjara ini. Jadi fisik kita ini adalah bangunan yang memenjarakan diri kita. Oke, dan di dalam itu bergaul dengan yang namanya nafsu, keinginan-keinginan. Oke. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Oke, jadi ini kalau kita belajar kitab Al-Hikam berarti thoriqohnya harus Syadziliyah. Oke, Imam Abil Hasan Asyadzili mengajarkan supaya warid itu bisa segera ada energi yang masuk dan memancarkan cahaya di dalam kolbu, itu memperbanyak membaca sholawat ummi. Jadi kalau kita ngajinya hikam berarti thoriqohnya harus Syadziliyah. Boleh ilmunya kita ambil ya, ilmu tasawufnya dari hikam, tapi prakteknya tetap ya harus ngikuti ini kalau jenengan mau linier antara yang dikaji dengan amalannya. Gus, apa nggak boleh saya ngaji hikam terus ikut thoriqoh Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Satoriyah, Sidikiyah? Boleh, wong ilmunya itu sama. Cuma motor Honda itu walaupun prinsip permesinannya sama, tetapi di hal-hal tertentu akan berbeda. Honda dengan Yamaha berbeda, dengan Suzuki berbeda, dengan Kawasaki berbeda, dengan Bentley berbeda, dengan Harley Davidson berbeda. Tapi semua orang bisa menaiki kendaraan bermotor apabila dia sudah bisa naik. Kemarin juga ada orang kesini minta saya ngajinya hikam tapi amalannya Qadiriyah. Nah, saya bilang kalau sampean mengikuti Qadiriyah ya ojo ngaji hikam. Loh, lah ngajinya bagus. Yo ngaji kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu ngaji kitab Al-Fathur Rabbani. Itu metode sampai kepada Allah, musyahadah, syuhud atau wusul kepada Allah mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau ngaji hikam ini mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh Syekh Abil Hasan Asyadzili dan turun temurun ke murid-muridnya sampai Jamiah Thoriqohnya. Nggih, monggo. Nilai investasi dan memang harus bijak. Nggih. Sakni dari umpamano ini juga pokok lebih atas nggih. Nggih, sama dengan hidup di dunia prinsipnya.
Kalau kita ingin punya apa-apa, yo kerja keras. Kerja keras itu urusannya muamalah badan kita, ya. Nah, kerja keras di bidang ibadah namanya mujahadah. Kerja keras, golek duit, ya. Supaya keinginan-keinginan kita terpenuhi secara zahir. Orang ingin punya rumah bagus, ya kerja keras. Ingin rumahnya halamannya luas, ya harus beli tanah yang luas. Oke. Untuk mewujudkan itu kan ya kerja keras. Kemudian kalau bangun rumah ya harus rumah yang kokoh. Oke. Nah, di situ dibutuhkan kerja keras. Lah kerja kerasnya di bidang ibadah namanya mujahadah. Jadi semua ulama-ulama tasawuf intinya mujahadah. Ada yang terang-terangan ngajak mujahadah kubro. Itu di Kediri setiap bulan apa itu ada spanduk besar-besaran mujahadah kubro. Karena di sana sudah ada istilah mujahadah kubro lebih terkenal. Nah, kalau di sini saya pasang spanduk mujahadah kubro, dipikir kita nanti berafiliasi dengan sana. Tapi mau nggak pakai istilah lain, istilah apa? Wong itu yang istilah di tasawuf dan istilah di syariat yang mujahadah. Tapi karena mujahadah sudah diduluin orang zaman dulu, ya lahirnya duluan mereka daripada kita. Kita kalau pakai istilah mujahadah, ya akhirnya dianggap sama dengan mereka. Walaupun prinsipnya tujuannya sama kepada Allah. Sama dengan petani bangun pagi ke sawah, jam 7 pulang sarapan, pulang lagi, ya itu sebenarnya kan ya pengen duwe opo-opo nang dunyo. Sama lah sekarang orang kerjanya ojek online, pengen duitnya akeh ya harus setiap hari keluar. Ada orderan terus, diterima terus, okay. Nah, kita harus menggeser pola pikir kita bahwa ibadah pun perlu yang ada nilai investasinya bisa kita nikmati di akhirat. Okay. Waktu kita ngaji usul yang pertama, ibadah itu ibaratnya mobil, hanya ingin punya mobilnya saja, apa sertifikatnya saja. Kalau punya mobil saja berarti jenengan hanya mengambil nilai transportasinya saja. Kalau hanya mengambil BPKB berarti hanya nilai investasi saja. Tapi ketika dibutuhkan bukti investasinya, mobilnya kan juga harus dibawa. Kalau hanya mobil saja nggak punya bukti investasi, nah, ini mobil bodong ya. Nah, itu semuanya memang butuh latihan. Para murid, para salik itu di rumah guru mursyidnya masing-masing. Di sana ada mihrab, ya wis mihrab basa Jawane godaan lah, gampangannya gitu ya. Kamar kecil-kecil. Dulu itu kamarnya los gitu ya, ruangannya los. Setiap orang bikin kotak kecil-kecil, di situ ada kain putih, dia zikir wirid di situ. Di sebelahnya ada temannya tapi tidak kelihatan temannya. Ini kita sudah ngaji sampai hikmah yang ke-55. Tetapi yang namanya kitab Al-Hikam nggak pernah kita praktekkan. Ngaji cok. Ngaji cok kapan anune PKL? Nah, sekolah tok gak bahaya tak? Gak tahu praktek. Ya kita contohkan seperti kemarin, kita nggak latihan praktek zikir tasawur, ya lidah kita kaku. La ilaha illallah, la rahmana illallah, la ilaha illallah, la rahima illallah. Ulama itu mengajarkan zikir tasawur karena
kita tidak bisa membayangkan apa-apa ketika zikir la ilaha illallah. Akhirnya supaya kita tidak musyrik, pada intinya tidak musyrik, maka diajari dengan zikir tasawur tadi. Kita mengingat asmanya Allah, sifatnya Allah saja, zatnya Allah. Allahnya tidak bisa dibayangkan. Nah, sebenarnya itu sudah dibangun oleh ulama berapa ratus tahun yang lalu. Kita kan ahli tahlilan setiap malam Jumat. Imam tahlil itu selalu melafalkan la ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah. Itu kan zikir tasawur. Cuman ulama hanya berhenti di 3 titik itu. Kalau dilanjutkan sampai 99, jamaah tahlilane bubar karena tidak ngaji tasawuf. Kemarin saya lihat hitungan saya, zikir tasawur itu ya bersama-sama itu hanya 10 menit. Saya lihat di videonya itu cuma 10 menit. Acara yang padat itu cuma nggak ada 1 jam. Kalau kita mau berjamaah zikir sampai melafalkan supaya hati kita hafal, sebenarnya setiap latihan hanya la ilaha illallah itu kan gak sampai 10 menit. Kita kalau zikir 10 menit rasanya kayak berkorban waktu bertahun-tahun. Coba kalau ke mall sehari gak terasa, bokong ini rene sing nyogroki carang. Iya, ke tempat wisata itu loh, seharian itu tidak terasa. Oke. Jadi kita harus membangun konsep yang namanya warid. Nilai ibadah kita harus bisa kita nikmati sampai di akhirat ya. Sekarang harus ma'rifatullah. Jangan hanya mengaji konsep ma'rifatullah. Makanya di background belakang saya ini saya tulis manhaj Imam Ghazali. Oke, kalau ini kan manhajnya Imam Abil Hasan Asyadzili. Karena yang banyak saya kaji kitabnya Imam Ghazali ya sudah kita ikut manhajnya Imam Ghazali. Al-Hikam sebagai tambahan pengetahuan. Oke, jenengan sudah ibaratnya anak SMK wis belajar mesin, rotoli iso, nyervis balekno iso ya sudah. Tapi kan seorang teknisi itu kan harus tahu semua mesin. Sepeda motor ada banyak produk ya, mereknya Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, banyak sekali ya, itu harus bisa dikuasai semuanya. Bengkel mobil sama, semua itu tukang bengkel ya harus menguasai ilmunya. Tapi nanti ketika berjalan, mana yang pelanggan terbanyak, Toyota apa Honda? Orang kan begini, oleh nang kono iku lho, si A, bengkelnya si A itu ahli ini Toyota. Tapi liane pokoknya sebagai syarat. Oleh sing kowe Honda, kok si B itu spesialis pinter Honda itu. Iya ternyata sama begitu. Kitab tasawuf semua kita pelajari, ternyata tidak semua zikir wirid di antara panjenengan itu seragam. Zikir wirid yang bisa saya nikmati menjadi warid itu dulu pertamanya Allah, 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 sampai saya tidak mendengarkan apa-apa, walaupun di sekitar saya ada suara kayak Beatles sound, kemudian tidak bisa melihat apa-apa, walaupun semua ada di sekeliling saya, tiba-tiba kayak seliut sudah pindah tempat, dimensinya sudah berganti hanya karena Allah, 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 Allah. Semua dulu sudah saya coba zikir, mulai Asmaul Husna saya coba, ini saya coba, tapi itu pelajaran dari seorang guru, kita praktekkan semuanya. Mana yang kira-kira bisa cocok dengan hati kita, dengan kolbu kita.
Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ke hikmah yang ke-55. Summa qala, lalu berkata musonef, al anwaru adalah cahaya, al ilahiyatu ketuhanan, allati yang taridu masuk. Oke. Boleh diartikan datang ala qalbi, ke dalam hati, al muridu seorang murid, min hadratir Rabbi, dari kehadirat Tuhan Allah, wa tahsulu yang sampai, ghaliban pada umumnya, minal azkari dari zikir-zikir, war riyadhati dan riyadhah, matoya dapat menerima, dapat menerima, matoya menjadi kendaraan kok dapat menerima. Matoyal qulubi menjadi kendaraan hati, yusiluha dapat membawa, ila matlubiha pada apa yang dicari, allati yang huwa adalah mutawajjihatun menghadap, lahu kepada Allah, wa huwa adalah para pencari, tuhuluha masuknya hati, hadratar Rabbi kehadirat Tuhan Allah,
wal qurbu, dan mendekatkan diri, minhu, kepada Allah, katausili, seperti sampainya al-matiyati, kendaraan, rokibaha, orang yang mengendarainya, ila matlubihi, pada apa yang dicarinya, wal asroru, dan beberapa rahasia, yaitu matoya, kendaraan, al asrori, beberapa rahasia, aidon, juga, jamu, bentuk jamak lafadz sir, sirrin, yaitu sir. Jadi asror itu bentuk jamak dari kata sirrin, sir. Wahwa, yaitu batinul qalbi, kedalaman hati, inda sufiyati, menurut orang-orang tasawuf, walal tifata, wala, dan tidak iltifata, berpaling, liman, bagi orang, ja'alahu, yang menjadikan, ainal qalbi, mata hati, li'annahu, bahwa mata hati dan kedalaman hati khilafu, adalah perbedaan istilahihim, istilah para ulama. Ya, saya jelaskan dulu di sini. Kita bicara asror, rahasia-rahasia yang ada, yakni an-nur. Bagaimana sih sebenarnya yang dimaksud nar-nur di dalam kitabnya orang-orang tasawuf? Ini mungkin jenengan bisa membayangkan ini. Jadi duduk bersila menghadap kiblat, terus
Katakanlah saya, kemudian saya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, okay? Dan zikir itu bisa masuk ke dalam hati saya yang paling dalam, okay? Jadi bukan mata hati ya, batinul kolbi itu batin yang paling dalam masuk. Kemudian karena sudah masuk, mempunyai satu kekuatan namanya warid tadi, sehingga kalbu saya mengeluarkan nur cahaya. Ya, contohnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus di tempat di mana kita zikir itu menjadi terang. Terus di situ persis di dalam film saya zikir, tiba-tiba yang ada di dalam tubuh kasar saya ini muncul satu bayangan keluar dari tubuh saya. Ternyata di depan saya ada sosok yang persis dengan saya. Ketika zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, saya lihat itu ada saya di situ. Kemudian terus zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus ada lagi di sebelahnya saya lagi, ya. Sampai 7 kurang lebih, tergantung nanti jenengan. Saya sampai 7. Ya 7 itu adalah apa kalau kita ngaji kitabnya Imam Ghazali? Itu adalah nafsu kita yang jumlahnya 7. Kalau mereka itu sudah keluar dari dalam tubuh itu, dari penjara, ya, makanya itu dengan tadi namanya mujahadah dan namanya riyadhah. Makanya orang dulu itu tidak makan nasi, puasa terus sampai perutnya lapar, supaya yang ada di dalam tubuh kita ini kelaparan. Kalau udah kelaparan kan keluar rumah beli Indomie, beli Supermie, beli pecel kan gitu. Logika berpikirnya, lah itu keluar. Nah kalau itu semua sudah bisa keluar, maka barulah kita bisa menjalani sholat khusyuk, karena tidak terganggu oleh mereka, aktivitas mereka. Nah di situ akhirnya batinul kolbi ini, kedalaman hati kita akan terang karena kosong semuanya. Hanya kita zikir sendiri, Allah, 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 Allah. Nah disitulah namanya antara yang menyembah dan yang disembah sama-sama kenal. Kalau masih terhalang itu tidak akan mungkin bisa. Bisanya seperti itu, makanya dengan riyadhah. Dulu saya diajari abah saya, riyadhah itu puasa. Setiap malam harus mandi dan keluar di depan rumah. Terus saya disuruh duduk di situ. Tapi zaman dulu kan belum ada listrik ini di Badas, lebih aman karena nggak ada listrik. Jam 9 sudah gelap gulita, nggak ada orang lewat pasti maling kalau lewat jam segitu zaman dulu itu. Nah, di situ duduk saya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang diajarkan abah saya adalah zikir wiridnya Naksabandi. Terus tarik nafas. Harus bisa melihat nafas saya berwarna apa. Kalau nafas saya berwarna hitam, berarti di dalam tubuh ini masih banyak dosa. Iya. Tiba-tiba Gunung Kelut meletus tahun 80 berapa itu meletus. Terus saya di depan rumah itu ada tangan yang besar-besar 2 nih. Sopo awakmu iku? Sopo kowe? Saya lari. Oke. Lari. Ternyata ya diuji. Melayu pora, ternyata lari. Nah, ternyata diuji nafsunya sendirilah lari. Diulangi lagi zikir wirid setiap malam. Terus ada orang datang, orang tua. Pikiran saya, wong peteng koyok ini, wong tua teko iki sopo. Nah, kemudian saya ngaji di sini belum banyak tempat ibadah kayak sekarang.
Ngaji itu adanya di sana, sebelah selatannya Peking, nggak ada listrik. Setiap saya pulang ngaji setelah isya itu ditinggal sama yang besar-besar karena saya paling kecil, ditinggal, akhirnya lari. Tapi setiap saya lari nggak bisa lari, terus ketemulah orang yang sudah sepuh, macak sepuh tapi pakai jas jaket lah kalau sekarang. Ayo tak terlalu ya, diantar sampai depan rumah ini. Nah, lama-lama orang-orang dulu yang pernah saya kenal itu, saya di Jakarta, di Bandung, ya kenal mereka. Oh, ternyata ini adalah bagian dari diri saya sendiri yang dikisahkan di dalam kitab-kitab tasawuf itu. Makanya ada kitab tasawuf menjelaskan tentang martabat 7 level yang harus kita lewati. Ya saya mungkin karena orang tua saya mengerti begitu, jadi dari kecil memang dibimbing begitu. Baru yang sisanya disuruh mencari guru, perbandingan guru, ya supaya keluasan ilmu itu kan ada. Kalau dibimbing orang tua sendiri nggak mungkin luas ilmunya. Lari ke sana kemari ternyata oh begini ya. Nah, jenengan juga bisa nanti praktek di rumah. Jam 12 malam mandi, Jumat Legi mandi, ben mantep lah. Sebenarnya kan nggak terikat Jumat Legi. Kalau Jumat Legi kan terus kayak kalau orang Jawa diceritani Jumat Legi itu kan mantep amalannya. Ya. Apalagi Jumat Legi semua di sana sini khotmil Quran. Seakan-akan kalau kita bicara Jumat Legi atau Jumat Manis itu hari yang paling keramat. Makanya ulama dulu tahu kalau orang Jawa mengkeramatkan Jumat Legi, apa-apa disuruh Jumat Legi ben mantep atine. Di luar dzikir wirid, sudahlah setelah dzikir wirid diem saja. Okay. Jangan masuk ke rumah sebelum jam 3 pagi, keluar jam 12. Sebelum jam 3 jangan masuk ke rumah. Di situ dzikir wirid di depan halaman. Kalau Mbah Jalil kan punya kebun yang di pagar rapat ya, di situ aja di kebun dzikir wirid gitu. Nanti kalau mau lari kan nggak bisa lari, digembok semuanya. Iya, gitu. Allah ya sudah kausaran di situ. Dipanggil-panggil ya Sultanul Aulia. Bahye Mukhtar bin Mukti hadir itu kan ya punya guru mursyid, coba dipanggil-panggil. Saya sering memanggil-panggil guru-guru saya, ternyata ya datang. Ya Sultanul Aulia, ya Syekh Nadim Al-Haqqani, ya datang. Saya panggil. Saya sering memanggil ketika bertawasul supaya bisa mengantarkan saya wusul. Ya, wusul itu kan waktu-waktu dibutuhkan harus bisa. Saya baca tawasulnya kepada pertama Syekh, yaitu Ma'ruf Al-Karhi, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Hasan Asyadili, kemudian Syekh Ukel Al-Maki. Ini wali kutub yang sampai detik ini masih diberi peran oleh Allah seperti beliau tidak meninggal. Ya. Saya wasilah begitu. Saya pernah mau berangkat ke luar negeri, paspor saya ketinggalan di tas. Sudah nyampe Juanda, balik. Sebenarnya tetap masih di Surabaya situ lokasinya, tapi kalau balik itu kan jelas ketinggalan. Saya mikir gimana caranya, ini sudah buntu. Terus saya karena bahasa Arab kesuwen, saya bahasa Jawa saja campur bahasa Sunda. Abdi Gusti nuwun kibar barokah karomana Syekh Abdul Qadir Jailani, mugi-mugi hadir kami. Karena niki paspor kula ketinggalan. Lek sampai mlebu nekat mlebu nganggo paspor ciloko iki dideportasi. Akhirnya saya nyuruh driver pulang ambil paspor saya.
Mas paspore mang tak dekek meja iki anu ning ngene, tase berarti mang tas iki gak mlebu nang tas gede, tas kecil kayak saya tas pinggang gak masuk. Ya Pak, tapi gimana Pak, nanti wis dene kok kowe teko pesawate berangkat, ya berarti aku gak sida budal hari ini, rugi tiket. Alhamdulillah orangnya datang, pengumuman di bandara itu pesawatnya di delay 3 jam. Alhamdulillah ci iso ngopi. Ya saya positive thinking, itu berarti karomah Syekh Abdul Qadir Jilani temenan. Gak mungkin, gak masuk akal pesawat-pesawat ke luar negeri itu on time. Saya 4 wali kutub ini saya tawasuli ketika itu. Ya alhamdulillah di delay, tidak tahu apa, hanya pengumumannya itu delay karena alasan teknis. Saya yakin, semakin yakin ya, kalau kecepet-pepet pokoknya Syekh Abdul Qadir Jilani. Kadang-kadang saya gumun itu kan manakipan ben Minggu, ben Senin, kok ora yakin karo Syekh Abdul Qadir Jilani. Iya, makanya ini jenengan catat, tawasuli 4 wali kutub, Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Itu semua kalau ahli thoriqah itu silsilahnya pasti ketemu Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Tulis Gus, 4. Jadi yang pertama Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Oke, yang ketiga Syekh Abil Hasan Asyadili, ya ini thariqah Syadiliyah. Kemudian Syekh Ukel, tulisannya Ain Qaf Ya Lam Uqail, tapi bacanya Ukel. Oke. Tuh kalau ada kesulitan, saya ngaji, saya ceritakan ini memang betul-betul mengalami. Terus pokoknya akal, menurut akal gak mungkin, jelas ditinggal. Iya. Saya di Jeddah itu gara-gara belani Mbah Wek, jamaah rombongan haji hampir ketinggalan. Ya menurut logika ya ketinggalan. Tapi ya saya gimana lagi, mau nang tanah haram yang masih dekat dengan Kanjeng Nabi tidak mandi. Ya empat wali kutub ini saya fatihai. Akhirnya kok apa, lift-lift yang ada di bandara itu macet. Gara-gara si Mbah Sepuh itu suami istri nggak punya pendamping, anaknya yang muda nggak ada. Masukkan ke X-ray, tasnya tadi sudah lewat nggak dicangking. Akhirnya diamankan petugas bandara. Lah itu kan semua paspor di situ. Ya akhirnya teman saya satu marah, lah bos mas belani wong nah dewi ae. Kita kan terbiasa ngaji tasawuf, melihat orang sepuh begitu kan juga tega. Ya akhirnya berkorban, hampir ditinggal pesawat. Kalau ditinggal apa ya, nggak 15 juta tiketnya. Nah ternyata wali kutub 4 ini saya sambati juga, alhamdulillah. Yang dimaksud dengan wali kutub, wali kutub itu jadi ini wali, derajat yang paling tinggi di antara para wali yang ada itu namanya kutub. Nah, kalau dunia ada 2, kutub utara dan kutub selatan. Kutub itu bahasa Indonesianya poros, ya, punjer bahasa Jawanya punjernya wali.
Kalau yang dimaksud dengan menforumkan atau tasawur ini belum paham. Menforumkan maksudnya ada juga. Forum itu kalau bahasanya orang sekarang lungguh bareng. Ya bahasa Jawa lungguh bareng. Ya satu ini kan forum namanya. Ya. Forum kalau bicara jumlah yang datang, suara terbanyak namanya quorum, terpenuhi suaranya. Orang sekian, katakanlah orang 50, terus pilihan. Ternyata 40 itu memilih si A, ya. Si B cuman 10. Nah, memenuhi quorum. Yang jadi itu di atas 50%. Nah, jadi forum, jumlah yang ada di dalam forum itu namanya quorum. Ya. Quorumnya itu kan 99 untuk tercapainya tasawur. Okay. Tasawur itu zikir la ilaha illallah dengan memahami masing-masing makna zat sifatnya Allah yang ada di dalam Asmaul Husna. Nah, kalau jenengan setiap zikir wirid, ya jenengan bisanya bagaimana sesederhana mungkin, yang penting bisa menghasilkan warid. Contohnya begini, saya menulis wasilah, ya, khususan hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidina Syekh Ma'ruf Al-Karhi wa Sayyidina Abdul Qadiril Jilani wa Sayyidina Syekh Abil Hasan Asyadili wa Syekh Imamul Ghazali wa Syekh Ukail radhiyallahu anhum. Okay. Kenapa Imam Ghazali saya ini? Karena saya ngaji kitabnya Imam Ghazali, yang banyak Imam Ghazali. Jadilah khodratin. Jadi kita tawasul dulu pada Kanjeng Nabi. Ya, kalau keadaan terjepit ya khususan hadratin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidina Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Kalau dibaca terus ya wa Sayyidina Syekh Ma'ruful Karhi. Karena ini bukan orang Arab, makanya Al-Karhinya itu tulisannya alif lam kaf ro kho ya, Karhi. Okay. Karena orang Persia bagian timur. Okay. Wa Syekh Abdul Qadiril Jilani wa Syekh Abil Hasan Asyadili. Ya, ini ternyata kan bukan orang Arab, di luar Arab. Wa Syekh Imamul Ghazali, ya, Imam Ghazali wa Syekh Ukail radhiyallahu anhum, ya, radhiyallahu anhum. Waman ajazana ilal muntaha. Kalau dengan dapat ijazah dari saya ya man ajazana, nama saya, ilal muntaha ya sampai yang ijazah saya ke atas. Cuman kalimatnya kan disingkat seperti itu. Bagus, ilaman ajazana. Ilal muntaha. Kalau sulit-sulit apa namanya wusul ya jenengan wis nyambat aja dulu lah kelasnya. Nyambat Syekh Abdul Qadir Jalani. Ilaman ajazah. Majazana. Oh, Ilaman ajazana, nggih. Nggih, monggo. Kalau laki-laki yang diajarkan ulama tasawuf niku persis tahiyat akhir.
Kalau tidak kuat ya silo. Oke, yang penting kalau ulama tasawuf dulu mengajarkan begini, carilah posisi duduk yang membuat kamu nyaman. Oke, membuat kamu nyaman ketika zikir wirid. Cuman rata-rata ulama tasawuf duduk bersila. Oke. Kenapa duduk bersila? Bersila itu lebih bisa menekan goncangan-goncangan nafsu dari dalam diri. Bersila. Selonjor gini kan nyaman, sampai bayang ini tambah nyaman. Boten napa-napa, senden ngeten iki boten napa-napa. Ulama itu di semua kitabnya beliau itu menyampaikan kalau ingin zikir usul, carilah posisi duduk yang paling nyaman. Supaya tenang. Apalagi pemula harus paling nyaman biar kuat wiritan lama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi seumpama tiba-tiba muncul sosok-sosok yang bersamaan dari dalam karena kesalahpahaman terus dipukul, bagaimana? Ya, itu sama dengan jin, anggap jin terus ngamuk. Itu sama dengan Saridin. Sudah dibilangi gurunya Saridin kan namanya Sunan Kalijogo. Din, mulai ketemu dulur-dulurmu iku aja kok pateni Din. Aja kok keplaki Din. Mergo dhek iku sing bakalan dadi kendaraanmu menuju nang gone pangeran. Nah, disuruh pergi ke barat, ya, ke satu tempat, ketemulah saudara-saudaranya. Kan saudaranya itu mengganggu, ya, mengganggu beban jalannya. Saridin itu ambil air pakai apa keranjang itu bisa pakai mandi biur, nggak pernah tumpah. Tapi ketika saudaranya itu datang, balik tumpah lagi. Makanya terus dibunuhlah saudara-saudaranya di satu tempat. Nah, tempat itu diberi tanda sama orang dulu, kok rame-rame ning jaman nggon sing gawe mateni kancane Saridin jenenge Pati. Sekarang jadi Kabupaten Pati itu di Jawa Tengah. Itu tempatnya Saridin membunuh saudaranya. Dimaksud membunuh saudaranya itu ya saudara yang keluar dari dalam dirinya. Nafsu itu tidak boleh dibunuh, harus dikelola yang baik supaya bisa membantu kita menjadi kendaraan kita menuju Allah. Bukan kita yang manut nafsu, tapi nafsu harus manut kita. Okay. Nafsu dijak dzikir wirid mesti bokong iki panas. Tapi lek nuruti karepe nafsu, bokong ndak panas, itu bedanya. Kita kalau melakukan amal ibadah yang tidak menguntungkan nafsu, kondisi tubuh kita sekujur tubuh ini jadi gelisah. Itu ciri. Tapi kalau ini tujuannya menguntungkan nafsu, tak tekoron aku ben dadi wong tambah terkenal. Wis penak duduk terus gedobros sampai jam 12 malam tidak terasa. Tapi duduk di kamar zikir baca kulhu ping 1000 kok sewu ya sewu gak teko-teko tasbih bolak-balik didelok nek. Kul wallahu ahad kok tetep 33. Padahal kalau itu didukung nafsu baca 1002 kali itu ya cuma sebentar. Dalam ngantuk itu nafsu. Kenapa diri kita ngantuk? Karena sebelum ibadah nafsu kita beri energi dengan makan berlebihan terus ngantuk wareg. Makanya makan secukupnya biar malam tidak ngantuk. Jadi kalau misalnya selain yang keluar dari tubuh kok tiba-tiba ada orang, ya bukan jin ini Bu. Dari dalam kita sendiri ya, bukan jin. Jadi gini, kalau pengen takut bisa bedakan jin dengan yang itu, ya di kamar aja sendiri gelap. Di rumahnya jenengan kan saya lirik banyak kamar kosong kan. Itu dibersihkan, dicat yang bagus khusus untuk wiritannya baca sendiri. Kamar lewes dikunci kok jene mlebu, ya berarti itu yang ada di dalam diri kita. Oh, bukan jin. Bukan jin.
Dulu guru juga mengajari saya gini, kamu hadap kiblat tapi lampunya kamu taruh di belakang kamu. Jadi saya hanya melihat bayangan saya. Oke. Jadi saya menghadap kiblat, lampu oblik itu tidak boleh di depannya tapi harus di belakang saya posisinya. Jadi menghadap ke tembok itu sambil zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba saya merasa kerenyeng. Gak taunya malah dari bayangan itu keluar ke saya begini, ya malah kaget. Mau geblaki lampu, kaget. Ditanya, diem saja. Siapa kamu? Diem saja. Tapi lama-lama kita perhatikan kok persis saya. Jadi saya nanya pegang ini bisa. Iya, nanti kan salaman sama seperti kita begini, kondisi yakdoh. Kalau Imam Ghazali itu menyebutnya kondisi kita tidur dan kondisi terjaga itu sama. Jadi ya bisa salaman begini. Oke, bisa salaman. Nah, akhirnya 7 rupa itu akhirnya nurut sama kita. Aku ayang ibadah nang Gusti aja kok ganggu ya. Wis metu kono. Kita sholat sendiri, Allahu Akbar. Ya sudah, karena mereka tidak pernah mengganggu kita, ya kita khusyuk. Kalau ingin begitu ya latihan. Jadi kalau dikunci memang jin tidak masuk, Mas? Tidak masuk. Pokoknya tanyanya takut dengan jin. Gini sudah nggak masuk. Nanti baca ta'awud nggak akan masuk jin. Yang ada di dalam diri kita keluarnya dari diri kita. Jangan takut tiba-tiba ada kita di depan kita. Kalau jin masuk ke kamar itu begini. Kalau jin, saya sering didatangi jin itu begini. Assalamualaikum ya wali Allah, ma turidu minni ya wali Allah. Kalau nggak ngerti ilmu tasawuf langsung bendol ini sirahnya. Sampai kopiah nggak cukup. Assalamualaikum wahai walinya Allah, apa yang kau inginkan dariku wahai walinya Allah. Coba itu dia jin itu kalau manggil itu kan wahai walinya Allah. Kalau nggak pernah ngaji tasawuf, aku sakit dadi wali aku. Mergo mesti nyalami aku mesti wali. Semua jin itu assalamualaikum ya wali Allah, ma turidu minni ya wali Allah. Apa yang kau inginkan dariku. Saya bahasa Indonesia itu diguyu. Mosok wali ini Gusti Allah bahasa Indonesia. Ya bahasa Arab ngono, keren. Walaupun mereka bisa bahasa apapun. Nah, disitulah kalau kita nanti nggak paham, kita akan tergelincir dengan sebutan nama wali Allah. Maksudnya dalam kata wali Allah itu adalah kekasih Allah, bukan wali sebagai gelar yang diberikan Allah kepada orang-orang yang tertentu, orang khos. Ada namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf itu yang biasa ada di surat jin. Ya, tangannya panjang sampai ngelengsreh tanah, orangnya pendek. Ya, tahu Pak Makhali kan? Itu di bawahnya Pak Makhali pendeknya. Tapi nanti kalau sudah ya tinggi besar sekali. Wujud aslinya orangnya ya pendek. Itu yang dipasrai Allah menjaga surat jin. Namanya Abu Yusuf. Ketika berinteraksi sama mereka, ya saya baca sesuatu untuk dia. Ya Aba Yusuf, qad wajaba alaika haqqi wa tatarama anafihi minan nafaqati wa dhaiki wa uridu minka hadis sya'ata sya'al mubahal halal wa ajruka Allah. Tiba-tiba maduk datang. Assalamualaikum ya wali Allah, ma turidu minni ya wali Allah. Uridu minka hadis sya'ata sya'al mubahal halal. Fulusa mi'ata yuta. Siap, laksanakan. Kembali sudah bapak uang 100 juta. Bahasanya jadi sudah bisa dilihat. Oh, kalau jin gaya bahasanya begini, kalau walinya Allah nggak begitu. Ya saya kasih gambaran saja. Pokoknya masuk kamar kalau nyebut jenengan assalamualaikum ya wali Allah itu pasti jin. Karena itu struktur bahasa yang digunakan jin. Okay. Terus nyambut apa ya kalau jin itu ya ora buku. Nggih, sami kalih macul terus golek preman. Lho nggih, kan sama, itu kan namanya khotam. Bahasa Jawanya prewangan.
Terus macul tandur daun di sawah itu kan juga cari orang yang ngerjakan. Itu kan ya khodam kita, perewangan kita yang di sawah. Kita bayari ya. Loh, kita bayari. Nah, jadi suka nih jin. Jin itu kita kan bayari dengan dzikir wirid setiap malam. Dia nggak akan punya kekuatan yang hebat kalau kita tidak dzikir. Nah, orang menganggapnya itu kan nggak bayari, belum bayari, kita baca kulhu 1000 setiap malam itu demi dia. Enggak kayak mangan itu. Assalamualaikum ya wali Allah. Piye carane ketemu awakmu sewaktu-waktu? Gampang bos, kita kayak gini yo. Gue pokoknya usuk-usuken akeh iki, pocon iki ping 3, aku teko. Ya datang. Itu masing-masing punya kunci, makanya nggak mau ketemu orang lain itu karena itu ada kuncinya. Jadi halal Gus. Ya halal sama saja. Akhirnya tapi ulama di syariat berbeda pendapat, ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Oh sama-sama nggak tahu kok menghalalkan mengharamkan. Kenal jin aja enggak. Oke. Nah bedanya dengan tuyul apa? Ya tuyul itu tingkatannya kalau di militer kan satpam, jadi itu polisi swasta, sama seragamnya. Jadi strukturnya kalau di dunia jin itu persis militer ya, meskipun muda kecil, kalau pangkatnya lebih besar yang lain nggak akan berani. Kalau tuyul itu sama tapi kelasnya yang swasta, kayak satpam menjaga pabrik. Nah itu dibayar, dia punya keahlian persis tentara tapi dia dari swasta, itu golongan tuyul. Ya juga halal enggak? Kalau dari tuyul. Ya sebenarnya tergantung kita. Kita tanya, memang oleh duit itu kok endi? Aku mang jukuk ngene wong ke. Pak Sodik mantenan rawame tak jukuk. Sing sitok ngomong gak iso jukuk mergo gawe kiris. Saiki wis gak lebono kotak tiba nyeken ngene. Sesuk lek nyeken diane dikei angka ngene, golek kakek tambah fret mlebu kabeh iku. Nah, jadi itu ada bedanya nggih. Nanti belajar khusus kalau seperti itu. Terus saja. Nggih. Apa tanda-tanda yang satu usul itu akan ketemu ada sini dengan berat ini. Bapak itu termasuk tanda-tanda usulnya sakit. Oke, kalau orang ketemu jin setan itu belum tentu usul, tapi kalau usul pasti bisa melihat itu. Ini ku bedane, oke. Kalau orang waskito belum tentu bisa usul, tapi usul pasti waskito. Kalau saya dulu kan berangkatnya waskito dulu baru usul. Ketika ketemu gitu-gitu ya nggak aneh lagi. Nampur anu kene ngetutno ae. Nah, dimana aku melek. Ternyata ditemani mereka tambah berat, perjalanan berat. Ya, karena menghadap kepada Allah, ilmu harus ditinggalkan, harta harus ditinggalkan, semua yang melekat harus ditinggalkan, gelar-gelar duniawi harus ditinggalkan. Ya. Jadi seperti itu, oke. Ibu sementara sampai di sini dulu. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari membawa barokah, manfaat fid dunya wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al awwala majlisina hadza salahan wa usadahu falahan wa akhiru rahmatan wa nimatan wa takrimatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.